Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari kelas Manajemen Informatika 5B Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yang dimana tugas kali ini membahas tentang VirtualBox. Dimana pada tugas kali ini di sini ada sebuah gambaran atau alur di mana di sini membutuhkan aplikasi VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox ini harus memiliki 3 operator, di mana yang pertama itu server, yang kedua client, yang ketiga itu sniffer. Nah, pada operating system server, di sini saya masukkan IP 192.168.xx1/24, di mana xx ini adalah 2 digit terakhir NPM. Nah, NPM saya 40, jadi 192.168.40.1/24, di mana pada server ini menjalankan telnet server. Kemudian yang selanjutnya ada client, di mana di sini telnet client itu memiliki IP 192.168.xx ini 40.254 lalu /24. Kemudian untuk operating system untuk sniffer itu kita di sniffer itu menggunakan chain enable, di mana pada sniffer ini memiliki IP 192.168.40.100/24. Nah, pada tugas kali ini selain membuat 3 guest operating system, di sini kita akan melakukan app protection root dan kemudian menampilkan ARP chat, kemudian mendapatkan username dan sniffing telnet melalui aplikasi metode sniffing. Ya, langsung saja lihat pada pada VirtualBox. Di sini saya memiliki 3 operating system, di mana yang pertama saya memiliki server, kemudian untuk Windows client, kemudian untuk Windows sniffing-nya. Oke. Langsung saja untuk yang pertama kita akan memasuki server, di mana di sini kita ulang saja. Kita akan buka terlebih dahulu ya servernya. Berjalan. Nah, di mana pada server ini akan masuk server Mikrotiknya itu saya masukkan admin dengan password 123. Oke, berhasil ya. Nah, lalu untuk cek IP di server Mikrotiknya, klik IP, ketikkan IP address screen. Nah, di sini memiliki IP address 192.168.40.1. Oke, sesuai dengan yang sudah saya gambarkan ya. 192.168.40.1 ya. Nah, kemudian kita harus juga melihat IP pada
pada sniffingnya. Pada sniffingnya kita cek IP, kita buka di control panel, network and internet, kemudian network and sharing center, ethernet, properties, kemudian kita lihat pada IPv4 ya. IPv4. Nah, kita lihat di mana IP address-nya 192.168.40.100. Nah, sesuai ya. Mana ya? 192.168.40.100.24 sesuai. Ya, sesuai. Lalu untuk kita close saja. Lalu untuk Windows client-nya kita lihat di control panel juga. Kita lihat IP-nya apakah sudah benar sesuai dengan gambar. Nah, IP-nya di sini untuk Windows client 192.168.40.254 ya. Nah, kemudian untuk bagaimana 3 operating system ini terhubung, pastikan setiap pengaturan itu pada setting. Nah, kemudian network. Oh, ini belum di setting ya. Nah, di sini internet network, kemudian namanya innet. Oke. Kita coba ubah juga yang ini. Network, internet network, net, oke. Kemudian yang ini internet network, oke. Kita cek kembali ya. Sudah benar. Oke, sudah ya. Nah, sudah sama semua. Kemudian kita tes untuk 3 perangkat ini. Oke, 3 perangkat ini sudah bisa terhubung atau belum. Nah, kemudian kita buka pada Windows Client. Nah, kita buka pada CMD. Buka CMD ya. CMD, kemudian kita ping untuk default gateway-nya. 192.168.40.1. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian untuk ke perangkat sniffing kita akan ping ya untuk ke perangkat sniffing 192.168.40.100 untuk ke sniffingnya. Apakah sudah berhasil? Bentar. Masih belum bisa ya nih. Kita coba ulang kembali ya. Nah, masih belum berhasil ya. Nah, pada Windows Client ini, kita juga harus memperhatikan bahwa sudah terinstal aplikasi putih untuk menjalankan telnet. Kita akan telnet ya, untuk menjalankan telnet. Kita akan mengakses
telnet server melalui klien. Jadi putih itu bisa mengakses telnet dari server melalui perangkat klien sendiri. Nah, kemudian kita ke sniffing, terus kita buka chain enable. Nah, kemudian kita klik configure, di mana di sini pastikan adapter perangkat itu yang kita konfigurasi itu sniffing ya. Nah, kemudian pada option di sini pastikan untuk klik start, kemudian kita oke saja. Nah, kemudian selanjutnya ini kita klik pada bagian sniffer, kemudian start APR, sniffer, start sniffer, kemudian tambah. Nah, di sini ditambah, kemudian untuk step selanjutnya itu untuk target. Target itu kita pilih all host in my subnet, lalu klik OK ya. Oke. Jadi di sini perangkat yang terbaca itu yang pertama itu untuk perangkat server dan yang kedua untuk klien ya, benar ya, untuk klien. Klien 254 sesuai ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian APR ya. Sebenarnya masih pada chain enable, kita masuk ke APR, kemudian kita start APR, start, kemudian tambah. Nah, di sini akan melakukan app app poison routing ya. Di sini kita akan melakukan APR atau app poison routing, di mana pada tab yang sebelah kiri ini adalah server dan yang sebelah kanan itu klien. Jadi ini kan yang di sebelah kiri kan satu telnet server dan klien. Jadi untuk yang kanan itu kita akan masukkan atau pindahkan saja. Nah, jadi untuk yang salahnya. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri itu kan server. Nah, untuk yang sebelah kanan itu telnet dari klien. Kita oke saja. Oke. Nah, di sini lu klik OK. Nah, kita OK. Sebentar ya. Sudah sesuai. Oke.
Selanjutnya kita jalankan start. Jalan ya. Langsung saja ya. Kita coba. Nah, di sini seharusnya kita akan menjalankan start APR untuk memulai positioning. Nah, di sini seharusnya ada perubahan berupa MAC address. Ya, tapi sebentar kita akan mencoba dulu. Seharusnya bisa ya. Dan kita akan ke klien dulu untuk mengeceknya. Kita ke CMD, kita cek ya. ARP minta. Nah, di sini terdapat telnet server, telnet klien, telnet dari Sniffing juga. Nah, di sini untuk MAC address-nya itu seharusnya bisa ya di sini untuk di sini ya. Mas, kan ini sudah bisa ya, sudah bisa. Kemudian kita klik start. Risetnya. Nah, di sini untuk IP. Nah, di sini untuk IP address dari server kan MAC address-nya kan 08027D7E 53A. Nah, ya. Sini untuk MAC address dari server. Nah, coba kita cek tadi kan pada ARP bahwa bentuknya beda dari yang kan kalau misalnya di sini dia bentuk MAC address-nya itu kayak bergabung gitu ya. Sedangkan kita cek di Windows Client itu bentuk MAC address-nya itu stripnya gitu kan. Jadi untuk MAC address ini sama ya jenisnya gitu kan. Sehingga perangkat klien itu ingin mengirimkan server itu ke server dan sniffer. Jadi itu perangkat yang terkirim gitu kan dari perangkat ke server paket itu akan terkirim ke sniffer. Jadi mau dia melakukan apapun, mengirim paket dari klien ke server atau ke sniffer, itu akan terkirim juga ke
sniffer. Jadi pada intinya gini, jika klien ingin mengirimkan paket ke server, maka di sniffer juga eh, akan ketahuan gitu. Nah, kemudian kita cek pada server ya. Kita cek pada server, kita klik int print detail. Nah, di sini satu telah running ya, running ke sniffer dari dari klien ke sniffer pada pukul 14.18. Ini juga ketahuan di sini ya. Nah, untuk mengeceknya kita pada klien, kita buka putihnya, masukkan IP milik server 192.168.40.1. Kemudian pastikan ini ada ya. Kita open, kita login ya. Loginnya ini, kemudian password S23. Bisa ya, ini akses dari klien juga bisa diakses ke server ya. Nah, di sniffing juga akan merekam aktivitas dari klien dan server. Nah, kemudian kita cek lagi ya di bagian password. Selanjutnya, pada password ini klik pada telnet. Nah, kemudian kita klik bagian telnet ya. Di sini merupakan aktivitas antara klien dengan server. Jadi pada sniffing itu diketahui aktivitas antara klien dan server. Klik kanan view. Nah, di sini ini mungkin adalah aktivitas di mana klien dan server itu mengirimkan sebuah data. Nah, di sini pada sniffing, pada chainable diketahui atau terbaca untuk loginnya namanya, walaupun ini tidak rapih gitu kan ya informasi datanya, bahwasanya login dari klien ke server atau server ke klien itu masuknya menggunakan nama admin, kemudian untuk passwordnya 123. Jadi bisa diketahui ya bahwa aktivitasnya dari kedua operating system itu antara klien dan server itu kebaca di channel-nya milik sniffing, apalagi untuk passwordnya. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.